Kalau duit kasih kan, ya kita masih berkuasa kan. Berkuasa, kita. iya. Begitu dikasih ke debitur, uangnya di dia. Di dia. Oh, dia yang kontrol ya. Wah, dia yang kontrol kan. Ada Jadi- nggak Pak yang kadang-kadang lebih galak yang berutang daripada yang Oh, ngutangin, Pak? lebih banyak. Ya, tamu saya kali ini istimewa, seorang tokoh yang sangat saya kagumi. Wah, ini salah satu top bankers Indonesia. Tapi episode kali ini kita bicara tentang ini adalah bukan banker biasa. Kiprah beliau luar biasa, ya. Saya sempat bersentuhan dikit dulu, sempat bantu pada saat beliau memimpin BNI, ada proyek CSR yang saya lakukan. Ya, ini dia Pak Sigit Pramono. Terima kasih Pak sudah hadir. Sama-sama, Ya. Pak Helmi. Sengaja Senang kita sekali bertemu. pakai masker ya Pak, Iya. karena beliau ini adalah Ketua ketua gerakan GPM, gerakan pakai masker. gerakan pakai masker. Iya. Demikian penting masker ya Pak. Iya. Kenapa Bapak mau mimpin? Bapak kan nggak kurang kerjaan kan? Iya, waktu itu sebetulnya saya banyak menulis, mengomentari, mulai dari WA grup teman-teman dan sebagainya mengenai pandemi ini. Ketika pandemi itu kan, saya kan banyak nganggur karena kita nggak bisa kemana-mana waktu itu. Oke. Iya. Nah kemudian saya mengusulkan harusnya pakai masker itu menjadi gerakan masyarakat, tidak hanya dilawan oleh pemerintah saja. Ya, jadi saya udah tulis agar pemerintah menjadikannya gerakan, tapi kelihatannya pemerintah sibuk sekali, masih panik waktu itu menangani Dengan pandemi urusannya kan. sendiri gitu Iya, ya. dan urusan sendiri. Akhirnya saya putuskan, saya ngajak teman-teman mendirikan gerakan pakai masker ini. Siapa aja Pak? Pendirinya ada Pak Agus Martowardoyo juga. Agus Marto, ya. bankir, mantan gubernur Bank Indonesia. Mantan, Menteri ya. Keuangan. Mantan Dirut Ada Bank tokoh- Mandiri ya, oke. Iya, ada tokoh agama juga seperti Gusmus. Gusmus? Iya, ada Gus Haris juga, salah satu tokoh pesantren juga. Oke. Ada Ustadz Yusuf Mansur, ada Gunawan Muhammad, ada Andi Noya, Oke. ada banyak teman-teman dari kalangan berbagai kalangan, ada Ketua Umum Kadin, Oke. Mas Rosan, ya. Saya aja yang lupa Bapak ini undang ya. Ya, nanti saya akan bisa bersama, karena ini kita masih lama loh ini. Ya. Nah, kenapa gerakan pakai masker nggak gerakan jaga jarak atau gerakan cuci tangan? Karena pakai masker itu memberikan kontribusi bisa menurunkan resiko tertular COVID ini sampai 70%. Kalau kita disiplin pakai masker. Kalau kita disiplin pakai masker. Kalau ada orang yang cerita, saya disiplin pakai masker kok tetap kena. Saya yakin sebetulnya dia pernah ada satu saat yang lengah nggak pakai masker. Saya yakin kalau pakai masker itu sudah melindungi 75%. Tetapi memang untuk menangani pandemi ini, mengendalikan pandemi, itu harus dilakukan upaya yang berlapis-lapis. Ya, komprehensif. Saya menyebutnya sebagai PT atau pandemi terkendali. Itu rumusnya sama dengan 3M plus 3T plus V. Jadi 3M itu pertama kita tahu pakai masker, jaga jarak di tangan, kemudian tracing and dan treatment. Oke. Plus vaksinasi yang sekarang kita galakkan. Oh. Jadi ini harus semua dilakukan. Jadi 3M, plus 3T, 3T, dan plus 1V. 1V, Vaksin. vaksinasi. Iya. Ya. Itu harus dilakukan, karena apa? Karena masing-masing itu tidak ada yang sempurna 100%. Oke. Selalu ada kelemahannya. Pakai masker juga tadi ada kelemahan baru 70%. Kita tambah dengan harus jaga jarak. Jaga jarak. Kemudian juga sering cuci tangan. Kemudian kita harus lakukan upaya juga untuk pengendalian pandemi ini, namanya testing, ya. Kemudian tracing dan isolasi sebetulnya, atau Oke. treatment itu. Oke. Dan plus vaksinasi. Vaksinasi. Vaksinasi sendiri juga nggak bisa, harus tambah 3M, 3V, 3T plus Ini T. saling melengkapi ini Pak. Harus melengkapi Ini jadi semuanya. paket komplit. Iya, harus. Nggak bisa satu-satu. Pak Sigit, tahan dulu. Iya. Ya, kalau saya itu melihat Bapak itu, Bapak sebagai banker, Iya. Bapak sekarang ketua gerakan pakai masker, ada lagi nama Jawa, Mas Ngawi ya Pak? Mas Ngawi itu slogan dalam bahasa Jawa, supaya gampang. Aha. Mas itu maskeran, Maskeran? pakai masker. Oke. Nga itu ngadoh itu jaga jarak. Oke. Wi itu wiji itu cuci tangan. Cuci tangan. Jadi supaya gampang orang Mas Ngawi gitu. Ini slogan yang kita gunakan dalam berbagai bahasa daerah. Oke, yang menarik itu dari Pak Sigit, kalau banker, iyalah siapa yang tidak kenal beliau, dan ada juga banker-banker yang lain. Ini adalah justru kiprah beliau di dunia pelestarian budaya, pariwisata, ini yang menarik. Kenapa Bapak tertarik? Bapak ada sekarang punya resort di Bromo ya, betul ya? Iya, di Bromo, terus kemudian juga punya Banyuwangi. Banyuwangi Taman Gandrung, saya ke sana.
Iya, ada resortnya juga, ada hotelnya di Ada Bukit, resort ya. juga. Iya. Walaupun tanpa izin Bapak, saya udah bikin konten dari sana, Pak. Terima kasih. Di depan para patung-patung Iya. penari Terima kasih gandrung. banyak. Masa Oke. lebih luar biasa itu. Terus ada lagi Bapak bikin di, saya dengar lagi ada di Burangrang, benar ya? Di Jawa Barat. Itu belum? Itu belum. Itu sebetulnya membuat, tapi itu rangkaian dari jazz gunung yang kita Oh, akan jazz buat. gunungnya. Jazz gunungnya. Oke, nanti kita Iya. akan ngomong lagi. Kenapa Iya. beliau memilih jazz? Iya. Bukannya dangdut, ini kan orang Batang ini sebenarnya. Iya, benar. Bapak lahir di Batang ya? Dari di Batang. Batang, Pekalongan. Pekalongan, Batang Pekalongan. Ya, dan ternyata Bapak ini ponakan kandung dari seorang sastrawan hebat Indonesia, Gunawan Muhammad. Iya. Jadi Pak Gunawan Muhammad itu adik kandung ibu saya yang terkecil. Iya. Ada nggak ininya Pak? Nitis misalnya darah Bapak itu nulis seperti Pak Gunawan Muhammad? Wah, itu susah untuk kalau kita benchmarknya Gunawan Muhammad untuk Iya. menulis setengah mati. Tapi kita umumnya nulis bisa lah. Tapi saya belum sepandai atau secanggih Pak Gunawan gitu. Muhammad ya. Iya. Bapak sampai umur berapa di Batang Pak? Gimana? Saya sampai SMP, Sampai SMP? kemudian sekolah SMA di Yogyakarta, jadi Oke. SMA 1 Yogyakarta. Teladan ya? SMA 1 ya, oke? Iya, SMA Teladan. Kati ya Pak? Iya, Kati, aku tahu juga. Tahu saya, banyak sekali menteri, orang-orang hebat, ada, direksi BUMN itu semua dari Kati, termasuk Ibu Susi walaupun tidak tamat ya? Betul, iya. Paham Iya. saya Pak. Iya, terima kasih, Mas Helmi. Terus. Iya, jadi kemudian saya kuliah di Undip. Undip, Ya, setelah itu saya kerja, masuk kerja di Bank Exim. Eksim, Bank Oke. Milik Negara, Bank Eksim. Itu dari tahun 84 ya Pak? Iya, tambah 85. 84-85. Iya. Itu sejak itu Bapak itu ngurusin bank ya Pak? Betul, iya. 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 Memang minatnya di situ ya Pak? Waktu itu sebetulnya pertimbangannya malah praktis, karena saya kebetulan di keluarga itu saya anak nomor 1. Oke. Saya pikir yang penting kalau saya lulus bisa segera kerja. Jadi kerja, nggak ngerepotin orang tua? Iya, kalaupun nggak bisa membantu, nggak ngerepotin. Oke. Gitu. Minimal. Gitu, minimal Oke. begitu. Jadi itu cita-citanya begitu. Hmm. Tapi sebenarnya saya dari dulu pengen jadi arsitek. Oh iya? Iya. Makanya saya kalau sudah ngurusin bangun sesuatu itu senang sekali. saya. Senang sekali. Ya. Passionnya Dan di situ. Dan fotografi. Kenapa yang membuat menggagalkan Bapak untuk tidak masuk jurusan arsitektur Bapak? Tadi itu pertimbangannya kalau Biaya, arsitek ekonomi. sekolahnya bisa lebih dari 5 tahun. Kalau Oh. di ekonomi kan bisa Lebih cepat? Iya, 4,5 tahun. 4,5 tahun, Iya. ya. Jadi Dan itu langsung bisa kerja? langsung bisa kerja. Terbukti Bapak langsung masuk, diterima di Bank Eksim? Iya, betul. Ya. Jadi itu. Kan kalau dari keluarga Bapak, ayahnya kan dari Jawatan Pos ya, PT Pos ya waktu itu ya Iya, Pak? saya kepala kantor pos, ibu saya saudagar pedagang. Batik? Macam-macam kalau gitu. Karena gaji seorang kepala kantor pos Oke. dengan anak 6 itu nggak mencukupi sama sekali. Oke. Jadi didopang oleh ibu saya yang wira swasta lah. Gitu. Batang Pekalongan itu kan sentra batik ya Pak? Iya, betul sekali. Batik Batang juga bagus, tapi yang Bagus terkenal ya? Pekalongannya. Pekalongan, dekat sekali iya, Pak? ya itu satu. Kalau kita sekarang apalagi lewat jalan tol cuma sekilas. Keplesetnya. Keluarga banyak yang menggelutin batik Pak? Enggak, Enggak. ada beberapa, enggak banyak. Oke. Ya, ya. Baik, Bapak akhirnya menjadi banker? Iya. Mulai dari apa? Jadi clerk kayak Pak? Dari bawah ya? Bukan dari clerk, karena kita sarjana itu kita udah officer langsung, udah pakai dasi. Oh, pakai dasi. Iya, itu golongan 3. Jadi Oh, golongan 3. iya, Oke, jadi oke. udah Sorry. Jadi officer. Officer. Tapi dari bawah, paling bawah. Officer paling bawah. Terus kemudian meningkat. Saya ditugaskan di beberapa dari direksi di anak perusahaan Bank Eksim waktu itu. Kemudian saya kembali ke Bank Eksim. Kemudian Bank Eksim merger dengan Bumidaya, BDN dan Bapindo waktu itu ya, dan Jadi Bank Mandiri? jadi Bank Mandiri, gabung dengan Bank Mandiri. Saya langsung di Bank Mandiri. Setelah itu saya ditugaskan jadi dirut di Bank Internasional Indonesia waktu krisis. BI. Iya. Sekarang jadi Maybank. Jadi Ya, Maybank? Iya. Jadi itu saya jadi dirut di situ, presiden direktur. Kemudian setelah itu saya masuk ke BNI jadi dirut. Dirut? Setelah itu jadi BCA, dari Komisaris Independen? Iya. Gila. Ya, Ketua gitu. Perbanas, Ketua Umum Perbanas ya? Iya, saya pernah jadi Ketua Umum Perbanas. Persatuan Bank-Bank Nasional ya Pak? Iya, Perhimpunan Bank. Perhimpunan? Perhimpunan Bank-Bank Nasional. Jadi itu Gila. semua bank-bank berkumpul. Saya 10 tahun, saya termasuk ketua yang agak lama juga, paling lama malah. Nggak dipecat-pecat? Iya, betul. Artinya Bapak dipercaya Iya, gitu? itu karena itu aja. Jadi itulah. Nah, kemudian saya juga setelah itu saya banyak, karena hobi saya selain fotografi juga jazz juga. Iya. Tapi saya nggak main, saya menikmati aja. Oke. Tapi fotografi saya melakukan. Iya. Saya fokus ke landscape fotografi. Iya, itu yang Jadi kalau buat Bapak keliling ya? ya betul, kalau saya keluar negeri kemana-mana kalau pas dinas selalu bapak Ini peralatan Bapak tuh berkilo-kilo ya? Enggak juga.
Saya lihat hasil foto Bapak di pameran-pameran foto yang sering Bapak lakukan. Iya, betul. Nah, sekarang saya kan punya tempat yang permanen, jadi di tempat saya selalu ada galeri fotografinya. Oke. Saya di Bromo ada. Di Bromo itu landscape mengenai Bromo, kemudian di Banyuwangi, saya nggak sempat naik sebentar waktu itu. Ada juga, tapi itu mengenai penari gandrung. Karena saya, ini ada hubungannya dengan Taman Gandrung Terakota itu nanti, yang TGT itu. Jadi, itu. Tapi pertama saya sebetulnya di Bromo, saya waktu itu berpikiran, karena saya mau bikin buku mengenai Bromo, karena Bromo itu suatu gunung yang luar biasa indahnya ya. Jadi saya ingin punya satu buku, saya dedikasikan buku fotografi mengenai Bromo, ya. Kemudian saya selama 2 tahun waktu itu, saya masih sebagian waktu itu masih di BNI saya. Jadi kalau kadang-kadang kunjungan atau pas Jumat malam saya terbang ke Surabaya, naik ke Bromo, terus Minggu sore pulang gitu. Jadi dibela-belain ya? Hampir 2 tahun begitu ya. Jadi masih di BNI waktu itu, Pak? Waktu masih di BNI ya. Jadi saya motret, akhirnya saya pengen punya tempat di situ. Nah, saya minta tolong teman di sana, kemudian dicarikan tempat, dapat. Cita-cita saya sebetulnya hanya gambar. Saya mau pengen ada galeri fotografi di Bromo, ya sehingga orang kalau datang ke Bromo, misalnya kecewa tidak mendapatkan pemandangannya bagus karena cuaca, karena alam kan kita nggak tahu. Nah, kemudian dia bisa datang ke galeri fotografi itu. Destinasi lain. Ada galeri itu, sajikan foto-foto mengenai Bromo, dan ada kafenya. Waktu cuma itu aja. Itu kira-kira 12 tahun yang lalu ya, mungkin ya. Luas berapa, Pak? Pertama 4.000. 4.000 sekarang? Sekarang 2 hektar. Apa namanya, Pak? Jiwa Jawa Resort Bromo. Jiwa Jawa Resort Bromo. Iya. Jadi itu kita, tapi awalnya dari 3 kamar menjadi berapa kamar, jadi nggak seketika, karena kan saya bukan pengusaha. Jadi terus terang ini karena saya profesional ya dari gaji, biasalah kita nabung-nabung gitu kan. Nabung nambah 1 kamar, 2 kamar, itu lama-lama dalam 12 tahun, nah sekarang ada 80 kamar di Bromo. Wow. Dan Bapak ngundang saya belum sempat datang nih, Pak. I will. Ya, harus. Karena itu Bromo itu luar biasa. Nah, ini nanti saya juga cerita juga nanti. Saya ada dengan Mas Sandi Uno juga, Pak Menteri kita ini untuk ini sesuatu. Menteri sekarang luar biasa. Iya, nanti kita bicara juga mengenai itu, karena kita mengusulkan sesuatu yang untuk memulihkan kembali pariwisata dan ekonomi kreatif ini, karena ini paling terpuruk kan kita. Yang paling banyak terdampak. Iya, betul. Ya, saya juga bertemu dengan beliau 2-3 kali, Pak, setelah beliau dilantik, dan banyak sekali yang apa. Saya dengan teman-teman, saya kan banyak sekali memegang event organizing, Pak. Jadi peralatan dan orang-orang kreatif, orang-orang IO, semuanya saya udah ngadep Pak Menteri, saya bilang, Bro Menteri, kami siap, mau diapain juga siap. Jadi ada berapa agenda yang sudah kita siap. Pak, balik waktu di bank, Pak. Bapak waktu bergabung di Bank Mandiri kan PR-nya berat banget ya, Pak? Ngurusin yang kredit-kredit yang harus direstrukturisasi ya, Pak? Betul, karena waktu itu kan krisis, banyak bank bangkrut, termasuk bank BUMN yang dikira dulu tidak bangkrut. Saya pikir saya masuk ke Bank Eksim kan supaya nggak bangkrut. Ternyata bangkrut juga. Bangkrut juga, Dalam artian memang bermasalah sehingga harus digabung ya. Jadi ketika digabung itu, kredit macetnya itu ya masing-masing udah satu bank udah banyak 4 kali lebih banyak lagi karena 4-4-nya digabung. Jadi itu berat sekali. Saya menangani hampir berapa rekening? Berapa kreditur? Kredit korporasi yang besarnya 615 kreditur. Iya. Dan itu bermasalah semua. Bermasalah semua. Iya. Macet semua. Macet semua. Dan besar-besar waktu itu ya. Dan waktu itu akun yang itu portofolio dari 80% lebih dari Bank Mandiri baru waktu itu. Sebenarnya secara teknis Mandiri itu langsung begitu lahir NPL-nya langsung besar. Sebenarnya nggak bisa, tapi karena ini memang merger jadi akhirnya bisa harus ditangani lah. Itu saya menangani kredit macet dari 4 bank itu. Kebayang saya susahnya ya, Pak. Iya, memang berat keadaannya. Berapa tahun Bapak selesaikan itu? 3 tahun. 3 tahun? Iya, 3 tahun. Kemudian saya dipercaya untuk memimpin BI waktu itu, karena BI juga bermasalah waktu itu. Karena BI itu ada hubungannya dengan Bank Mandiri? Nggak ada kan, Pak? Jadi waktu itu kan semua bank-bank swasta pun kan direkap oleh pemerintah. Itu artinya kan menjadi milik negara. Milik negara. Karena negara yang ambil alih melalui BPPN. Jadi sebetulnya waktu itu BCA, BII, ada beberapa bank yang lain. Semua dirawat? Itu kan, semua kan menjadi banknya milik pemerintah sementara, gitu kan. Gitu. Jadi karena itu saya ditugaskan di situ. Karena berhasil
mengatasi kreditur bermasalah itu, Bapak mendapatkan apa amanah. Pak, cerita dong Pak, apa yang paling sulit pada saat Bapak menyehatkan ya kredit bermasalah yang ada di gabungan atau merger dari Bank Mandiri itu Pak? Yang jelas sebetulnya kalau di perbankan itu, sebetulnya seorang bankir itu dikatakan hebat bukan karena dia bisa memberikan kredit. Dia dikatakan hebat kalau bisa menagih kredit. Kenapa? Kayak debt collector aja ya? Betul. Kenapa? Karena kalau ngasih kredit kan, ya kita masih berkuasa kan. Berkuasa, kita. Begitu dikasih ke debitur, uangnya di dia. Di dia. Oh, dia yang kontrol ya? Wah, dia yang kontrol kan. Ada nggak Pak, kadang-kadang lebih galak yang berutang daripada yang ngutang gitu Pak? Lebih banyak. Dari yang bawa nama presiden, menteri, pokoknya bawa pejabat segala macam. Ada yang nangis-nangis juga kalau. Ada yang pakai nangis ya. Ada yang ngancam juga Pak. Tapi saya nggak menyebut beberapa tokoh itu, ada juga yang pernah. Ada yang Bapak ada ngancam-ngancam misalnya jiwa Bapak atau apa? Enggak sih, enggak langsung ya. Ya, enggak. Jadi Pak Sigit punya cara tersendiri untuk mendekati mereka. Iya, betul. Jadi macam-macam lah. Jadi memang belajar banyak ya Pak? Iya, banyak sekali karena tadi itu. Karena uang udah di mereka yang pegang kan. Jadi susah sekali kita untuk minta. Kasarnya begini, kalau waktu dulu mereka mau minta kredit, itu mungkin setiap saat telepon kita. Iya, minta tolong. Begitu udah uangnya dicairkan ke sana gitu kan. Kalau masalah kita nelpon mereka tiap hari. Kebalik, jadi itu susahnya di situ. Kalau main bola, bolanya di mereka nih, Iya, Pak, ya? gitu, kira-kira gitu. Jadi berapa persen Pak yang waktu itu yang Bapak bisa selesaikan Pak? Sebetulnya memang saya katakan tadi NPL-nya itu NPL ratio-nya aja itu 75%. 75%? Itu begitu lahir ya, karena tadi itu segera kita selesaikan, ditangani supaya kolektibilitasnya naik, kolnya naik itu nanti supaya bisa lancar lagi di buku kita, gitu. Jadi banyak sekali lah, tapi kalau saya lihat udah lama sekali, ya keadaannya lebih parah dari sekarang, ya karena kalau yang dulu itu meskipun dari sisi kredit macetnya ya lebih parah, tapi kalau dari segi ekonomi sekarang lebih berat. Lebih berat? Berat ya, gitu. Karena dampak nih, ngomong dampak ekonomi. Iya, karena dulu itu kan krisisnya dan krisis Asia, terutama karena Thailand dan Indonesia. Negara lain itu masih ada masalah, mereka masih beli. Ya. Itu yang krisis moneter itu Pak, krisis moneter ya. 1998 itu. Wah, itu gila ya itu, Pak. Betul sekali. Dolar sampai pernah harga berapa ya? Iya. Kemudian dari segi keparahannya di perekonomian kita itu waktu itu memang jauh lebih parah ya, dalam artian sampai kena ke sisi moneter segala macam ya. Sekarang sebetulnya ya lebih parah lagi, tapi berbeda nih parahnya itu karena ini seluruh dunia yang kena. Sehingga kalau kita dulu ekonominya tergantung dari ekspor, pariwisata tergantung dari turis asing, sekarang nggak bisa berharap lagi, ya kan? Karena hampir semua negara ekonominya bermasalah, mereka nggak bisa beli barang dari negara lain, ya kan? Kemudian sekarang tidak ada wisata asing mau jalan-jalan dengan risiko tertular COVID kan? Jadi itu yang menjadi persoalan. Ini akan bisa panjang sekali. Makanya saya waktu sampaikan ke Pak Menteri kita, Mas Sandi Uno, ini pelaku wisata ini setahun lagi nggak kuat lagi mereka. Dan nanti kalau menjadi masalah berat, kita lebih sulit untuk membangunkannya kembali, membangkitkan kembali. Makanya harus ada terobosan. Nanti saya cerita apa terobosannya, ngikuti iramanya Pak Helmi gimana sih. Saya sekrup kecil aja Pak. Tapi kalau lihat karir perbankan Mas Sigit Pramono itu identik betul dengan krisis atau menyelesaikan satu persoalan Pak ya. Pada saat Bapak dipilih jadi Dirut BNI baru saja jebol itu Pak ya? Iya. Dijebol berapa? 1,3 triliun yang kasus LC fiktif itu. Betul. Ya, jadi saya masuk itu diminta membenahi begitu. Membenahi itu spesifik? Iya, karena diminta tugas. Saya pikir kan setelah dari Mandiri saya ditugaskan ke BI. Setelah selesai BI kan saya dibalik ke Mandiri. Ternyata malah belok ke BNI. Jadi saya nggak pernah menyangka itu dan saya diminta benar-benar khusus untuk menangani itu. Ya, jadi zaman dulu ya begitu, kalau ditugaskan ditunjuk-tunjuk aja gitu, nggak pakai lobby-lobby lah jabatan itu. Iya. Tapi Pak Sigit selalu siap ya? Iya, gimana pun lah. Tapi zaman berubah, tantangannya berbeda lah. Saya yakin bankir-bankir yang generasi sekarang juga punya tantangan berbeda, dan mereka juga punya keahlian lebih dan cara dari kita yang dulu ya kan. Ya, saya pikir begitulah.
Jadi Bapak sekarang udah nggak ada lagi di perbankan saya sampai tidak. Ya, saya mencoba untuk menangani hobi saya sambil berusaha tadi. Menjalankan passionnya gitu. Iya. Mutu tetap? Mutu tetap, tapi karena ini banyak tinggal di rumah agak terhambat. Tapi saya sudah merencanakan sama anak saya mungkin 2-3 bulan lagi. Berjalan. Sudah hujan berkurang, saya akan jalan lagi. Oke. Sambil motret, sambil bagaimana bisa membantu pariwisata supaya bangkit. Betul. Seluruh Indonesia Bapak udah foto? Sebagian sudah, ya. Yang belum apa? Yang Bapak kepengen betul apa yang belum? Yang saya malah masih terlewat tuh malah terus terang Raja Ampat yang belum tuh. Raja Ampat belum? Iya, belum sempat. Labuan Bajo habis? Udah. Jawa habis ya Pak? Jawa udah, iya. Oke. Sumatera beberapa, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, ya. Tinggal itu. Bapak punya Java Banana juga, itu di mana sih Pak? Jadi sebetulnya begini, waktu saya cerita tadi mengenai Bromo ya, saya mendirikan galeri dan kafe. Kafe itu namanya Java Banana. Kafe, Karena apa? Saya waktu hanya jualan kopi sama pisang. Ya. Kopi sama Jawa. Jadi itu kira-kira 12 tahun yang lalu. Iya, jadi Java Banana. Jadi Javanya itu dari kopi, ya kan? Ya. Slang Amerika untuk kopi kan Java. Ya. Kemudian banana pisang. Jadi kita jualan makanan serba pisang sama kopi aja untuk menopang gaji untuk karyawan galeri sebetulnya. Untuk operasional. Iya, jadi belum ada kamar waktu itu saya. Setelah itu baru setelah ada teman-teman, oh bagus tempatnya, kenapa nggak bikin kamar? Nah, baru kita bikin kamar dari 3, kemudian 10, tambah-tambah gitu sampai sekarang. Jadi itu namanya Java Banana. Kemudian setelah mulai banyak kamar ini, saya pikir namanya harus beda ini. Jadi makanya kita kira-kira 3 tahun berikutnya itu kita ganti dari Jiwa Jawa Resort untuk hotelnya. Kafenya tetap. Ya dari dimanapun di tempat kita tetap ada kafe Java Banananya itu yang jualan kopi sama pisang. Yang di Banyuwangi juga ada Java juga. Banana, iya. Saya nyobain tuh. Iya. Bapak tuh penggemar pisang ya? Iya. Ceritanya dulu karena saya itu pernah cuman sebelum orang pada gila sepeda seperti sekarang. Ya. Kira-kira 15 tahun yang lalu saya udah gila sepeda. Oke. Saya juga seperti orang sekarang ini tiap hari naik sepeda kemana, apalagi akhir pekan itu. Saya overtrain. Jadi kemudian rasanya kayak jantungnya nggak bener, kan saya olahraga sepedaan bagus harusnya kan. Ternyata saya ke defisiensi kalium, bukan kalsium ya, kalium. Jadi kata dokter, adanya di pisang. Gampang, adanya di pisang sama pepaya gitu. Dia bilang katanya makanya itu atlet dulu ada Amerika Chang gitu ya. Kemana-mana bawa pisang dimakan itu. Sebenarnya paling banyak pepaya. Kalau pepaya tapi kan masa kita bawa pepaya repot bawanya ya Pak. Harus ya. Jadi ada di pisang. Jadi gampang sekali ternyata obatnya itu hanya di pisang aja. Iya. Kalau pakai obat itu malah bahaya, kadang-kadang bisa lebih. Makanya yang terbaik adalah pisang. Nah, itulah saya menyukai pisang. Dan kita bikin macam-macam mengenai masakan pisang gitu. Masakan pisang. Iya. Bapak nggak sendiri, saya juga penggemar pisang, Bang. Iya. Ke kafe manapun saya nyari pisang. Makanya waktu saya ke Taman Gandrung Terakota itu, saya bilang saya suka banget sama minum kopinya. Jadi itu Java mean coffee. Ya, Java itu slangnya kopi. Slang Amerika itu kan. Give me a cup of Java. Itu kan maksudnya dikasih saya secangkir kopi gitu. Iya. Itu kita nggak riset kenapa kopi dalam bahasa Amerika slangnya menjadi Java ya Pak? Iya, karena dulu dia pikir dari Jawa. Apanya? Kopi itu mereka pikir dari Jawa. Mereka pikir, padahal kan Ethiopia kan? Mereka asal usulnya dari Ethiopia. Ya. Tapi saya yakin kalau kopi dari yang di Amerika mungkin dari Amerika Tengah dan Latin kan di situ. Iya. Tapi mereka pikir dari Jawa. Jadi mereka bikin. Jadi bahasa program pun sekarang kan ada Java itu karena gambarnya secangkir kopi. Iya. Oke. Ini ilmu baru nih. Pak, kenapa Bapak akhirnya memilih? Saya kaget tuh. Ada orang saya nggak tahu itu punya Pak Sigit. Ini orang gila banget di tengah hutan, jalannya kecil gitu. Membangun patung-patung penari gandrung yang terbuat dari terakota. Kenapa tari gandrung yang Bapak pilih? Yang pertama, tari gandrung itu adalah tarian khas di daerah Banyuwangi itu. Asli itu dia. Iya. Dan itu memang jadi andalan Pak Abdullah Aswaranas kan Bupati Banyuwangi ketika dia mau mentransformasi Banyuwangi. Ada tarian ada festival Gandrung Sewu di tepi pantai itu. Iya. Nah, kemudian sebetulnya waktu itu saya diajak Pak Anas. Jadi waktu saya sudah menyelenggarakan Jazz Gunung tiap tahun di Bromo itu.
Saya belum ada pikiran di Banyuwangi dan saya nggak punya pikiran. Pak Abdullah seorang Nasib datang ke Bromo. Dia nonton jazz gunung di tempat kami di Bromo. Kemudian waktu itu ada gerimis sedikit, saya ajak berteduh di galeri saya itu di Bromo. Ngobrol-ngobrol ke sana kemari, dia bilang, Pak Sigit, bisa nggak bikin kayak gini di Banyuwangi? Ya boleh aja, Pak. Kalau memang tempatnya ada dan bagus, ya boleh gitu. Saya pikir dia basa-basi, karena banyak bupati, wali kota yang udah begitu, beberapa ngomong doang, ngomong doang. Pak Anas dalam waktu 3 hari udah ngirim foto-foto lokasi ke saya. Oh, lokasi itu jadi iya, boleh. Pak Sigit, ini ada potensi gini-gini, silakan Pak kalau datang. Dia serius sekali, orang ini memang luar biasa, termasuk pemimpin daerah yang hebat tuh. Saya datang ke sana, saya datang ke sana, akhirnya saya, oke Pak, saya bikin. Jadi saya bikinlah jazz gunung di sana. Oh, mulainya jazz Gunung Bromo itu dari Bromo. Mulai dari pertunjukan jazz dulu ya Pak? Iya. Sebelum menjadi properti? Iya, dari jazz gunung itu, kemudian saya buat, saya bikin juga jazz gunung Ijen, karena di sana gunungnya namanya Ijen kan? Ijen ya? Nah, Ijen itu, jadi saya bikin jazz gunung di sana, saya membuat amphitheater. Kalau amphitheater yang di Bromo lebih gede, kalau mau ke sana nanti gitu, yang untuk jazz gunung itu. Nah, saya pikir, tapi kalau saya jazz gunung cuman setahun sekali kan nggak seru juga kan? Makanya saya, salah satu yang menjadi kekuatan banyak negara maupun daerah, ya, seperti tadi Bang Helmi menyebutkan ya mengenai Jakarta, ya, karena ada tempat-tempat tertentu kita untuk dikunjungi, betul, dan itu tempat pementasan seni budaya, ya. Contohnya kalau kita ke Spanyol, ya kan, kita nonton flamenco itu kan, cuman gitu aja kan, cuman kita tonton segala macam, tapi kita ada jadwalnya gitu. Berbau Arab tuh, iya, betul, segala macam. Iya, dan kemudian di Bali. Kenapa Bali berhasil? Ya. Karena dia punya salah satu desa namanya Desa Batu Bulan. Di sana kita kalau ke Bali bisa ketika saya SMP SMA ke Bali, nonton kecak di sana. Nonton tari apa segala macam di Desa Batu Bulan itu kan. Iya, Uluwatu ya. Iya, saya di Uluwatu juga ada. Tapi ini yang paling kuno Desa Batu Bulan. Iya. Itu yang kemudian saya pikir kenapa di Banyuwangi nggak bisa? Akhirnya saya pikir saya harus bikin suatu pementasan tiap bulan. Saya waktu bikin sendera tari tiap bulan di situ. Namanya sendera tari Meras Gandrung. Meras itu bahasa Banyuwangi artinya wisuda, wisuda gandrung. Ya, jadi kemudian supaya memperindah kemudian itu sawah-sawah segala macam, saya berpikir ini kalau gitu nanti untuk latihan tari segala macam saya buat tempatnya dan sebagainya, ada sanggar tari dan sebagainya. Terus kemudian saya harus ada ciri khas yang beda dengan yang lain. Akhirnya saya putuskan saya membuat patung-patung penari gandrung dari terakota. Dari tembikar, dari terakota itu. Iya. Kemudian kenapa terakota? Karena terakota itu kalau kita buat monumen itu lebih kelihatan lebih natural dan kemudian kembali ke alam dan tidak menyombongkan diri dari alam gitu lah. Karena apa, kalau biasanya kita buat patung gede dari besi, dari batu segala macam, raksasa gigantik ya. Kalau ini kita malah sederhana, kecil-kecil di tepi sawah gitu. Dan ringkih lagi. Dan itu seperti sebetulnya melambangkan itu kan seperti kehidupan kita yang fana. Dari tanah kembali ke tanah. Ya, dan kemudian bahwa ini adalah sesuatu yang seperti kita semua ini ringkih, fragile. Ya, cuman itu aja. Jadi kita saya membuat dari foto saya kan di galeri sana ada foto-foto mengenai penari gandrung. Kemudian dari foto saya itu dibuat modelnya oleh satu seniman patung, nama Mas Budi Santoso. Anak buahnya anak didiknya Mbak Dolores Asinaga. Dolores Asinaga. Iya. Dolores Asinaga ya. Kemudian buat modelnya kecil, kemudian kita perbanyak dalam bentuk terakota seukuran 1:1 life size wanita Indonesia. Iya itu sulit sekali karena posisi patung begini-gini itu kan dan sampai sekarang banyak yang gompel kan? Iya, banyak patah karena tapi bapak biarin ya, nggak perlu harus ditambal-tambal juga kan? Ditambal-tambal kemarin karena pandemi lagi sepi aja. Saya pikir jadi belum sempat, tapi kita biasanya punya suku cadangnya, kita ada tangan segala macam. Saya bertanya ke yang punya ini, jumlah patung penari gandrung di Taman Gandrung Terakota Banyuwangi itu berapa sih Pak? Rencana kita membuat 1000. Sewu? Iya, 1000. Karena orang Jawa itu kalau 1000 itu ada orang kita semua, orang Indonesia, orang Melayu juga ya. 1000 itu kan banyak.
Iya, artinya bukan harus Artinya 1000 ya Pak? Binatang kaki 1000 itu kan Nggak 1000. nggak 1000 kakinya. Grojokan sewu nggak 1000. Grojokan sewu nggak Lawang 1000. sewu Lawang sewu jauh nggak dari 1000. 1000. Jadi saya yakin bukan Pak, dari dulu kita tuh terbiasa mark up ya. Iya. Jadi menggampangkan. Kita kurang matematis. Iya, Kenapa itu? Karena memang bangsa kita Iya. lebih kuat di otak kanannya, kreatif. Seni budaya itu mestinya menjadi keunggulan kita. Oh, tapi Bapak berusaha patungnya 1000. Ya, kita terus tambah terus ya. Kan satu patung kira-kira dengan ongkos kirim harganya 1 juta. Kalau 1000 kan 1 miliar sendiri. 1 miliar sendiri. Banyak itu. Jadi kita pelan-pelan. Sekarang sih 400-an berapa gitu ya. Tapi terus kita tambah terus. Jadi viewers, Anda harus datang lah. Saya udah datang, saya terkagum-kagum. Ditaruh di air, ditaruh di sawah. Ada yang berjejer, ada yang sendiri. Saya bilang ini gila yang punya. Ternyata senior saya Pak Sigit Pramono. Jadi Pak, ada nggak terinspirasi? Kalau patung terakota itu kan ada yang di China itu ya Pak ya? Yang ada saat Xi Huangdi kalau nggak salah, waktu dia meninggal, untuk pengawal dia bikin ada ribuan patung-patung terakota. Ada Bapak terinspirasi dari sana? Waktu itu sama sekali saya lupa. Saya pernah tahu juga tempat itu ya. Iya, jadi saya belum pernah berkunjung, cuma saya tahu. Tapi itu di kota Xi'an Pak di Xi'an ya, itu luar biasa itu ya. Tapi itu kan umurnya ribuan tahun ya. Ribuan tahun, dan patungnya tidak ada yang sama Pak? Iya, betul. Tidak ada yang sama ya. Begitu dibongkar dia berjejer, jadi dia makamnya itu dikawal oleh emang ribuan Kalau saya kaisar, saya bikin 10.000 di Banyuwangi. Dikawal oleh 10.000 penari gandrung ya. Sayang bukan kaisar. Tapi Bapak bukan kaisar pun sudah melakukan sesuatu yang sangat hebat. Saya percaya betul ini bukan untuk masalah profit oriented ya Pak ya. Yang Bapak dirikan ini. Iya, jadi sahabat saya juga Bang Alino ya pernah dia bantu juga waktu itu mempromosikan segala macam itu segala macam. Tanya, Pak Sigit, saya mau kalau boleh tanya, berapa sih habisnya bikin begini? Wah ya, habis-habisan Bang. Don't ask but number. Iya. Kemudian kira-kira kapan ini baliknya? Ya kapan-kapan. Mas tadi untuk menjawab bahwa memang ini bukan untuk sekarang aja dan bukan sekedar untuk cari keuntungan. Jadi, bayangan aja kita waktu menyelenggarakan Sendera Tari Meras Gandrung itu, saya ingin sampaikan dan sampai sekarang belum berhasil terus terang aja. Kebetulan kena pandemi lagi. Tadinya saya ingin tidak hanya sebulan kita ada Sendera Tari Meras Gandrung ini ya, ada sendera tari, tapi bisa nantinya bisa tiap minggu, tiap hari, bahkan seperti kayak flamingo gitu kan, atau di Desa Batu Bulan tadi, tiap berapa jam ada pertunjukan. Iya, pertunjukan. Dan orang datang orang datang. Kalau itu terjadi di Desa Taman Sari itu, di tempat Taman Gantung Terakota, itulah baru hidup. Itu kalau sudah jadi, bupatinya siapapun akan jalan terus. Karena itu dari masyarakat. Jadi saya hanya mengajak masyarakat, ayo saya ajak sanggar-sanggar untuk berlomba membuat sendera tari itu, kan kita ganti-ganti. Makanya tiap bulan ada wisuda itu ya Pak? Iya. Wisudanya di situ? Wisuda Gandrung itu. Jadi ganti-ganti, dan itu udah mulai, wah, orang bersemangat semua. Seniman di sana bersemangat. Kena pandemi, tapi ya kita diulang lagi lah. Tapi artinya sebetulnya, kalau mau mengembangkan pariwisata, tidak hanya sekedar tempat yang indah aja. Betul. Harus isinya, ada isinya, konten. Kita bicara itu kan. Not only place. Betul, jadi kegiatan seni budaya, jadi masyarakat harus ada activity ya Pak ya? Betul sekali, dan itu harus dari masyarakat. Pak, keluarga ada nggak Pak yang keberatan? Istri, anak-anak gitu, Bapak ini ngabisin duit kita untuk proyek yang jelas untuknya. Pernah diprotes nggak Pak? Enggak sih, mereka kebanyakan nurut aja dan ikut menikmati. Ikut menikmatin. Yang di Bromo dulu, istri saya, almarhumah istri saya sudah meninggal jadi November 2019 dia meninggal. Jadi istri saya pernah, Mas bikin gini itu kapan mau nengoknya gitu. Karena kita kebetulan ada tempat juga kecil di pinggir Jakarta gitu ya. Waktu awal-awal ya kita setiap minggu datang. Setelah 3 bulan kita nggak pernah datang. Ini yang dekat Jakarta aja nggak pernah ditengok lagi, apalagi di Bromo katanya. Di Bromo kapan mau nengoknya gitu. Tapi setelah itu istri saya malah paling seneng ke Bromo. Oh gitu. Ya, dia mencintai sekali juga di Bromo dan seneng karena memang tempatnya indah. Kita bisa bantu masyarakat di sana ya. Dan dari pekerja hotel kita itu dari orang-orang di sekitar situ juga. Ya cuman GM-nya dari luar ya. Yang lainnya dari situ, kita didik dari petani, dari orang yang berladang, kemudian kita jadikan
karyawan ya, kita didik, kita datangkan guru-guru, pelatih ya, untuk pelatihan bahasa Inggris. Dari ngajarin bahasa Indonesia sampai ngajarin bahasa Inggris. Ya kita datangkan guru ya, kemudian alhamdulillah mereka sampai sekarang bagus sekali. Jadi ada kepuasan sendiri ya Pak? Iya, jadi ada itu. Jadi kita menciptakan lapangan Bapak kerja. nggak diprotes orang Batang, orang Pekalongan. Bapak kok bangun di Jawa Timur Itu sih? betul. Bangun Bromo, ya, Ijen gitu. Saya dibilang, Anda sampai Wong Jawa Tengah nggak bikin di Jawa Tengah, kenapa? Saya bilang, lah saya itu ada persoalan. Diundang masalahnya. Ya, kalau ada Bupati Jawa Tengah ngundang, boleh saya mau. Ayo dengerin Bupati Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah itu potensi wisata nggak kalah Pak. Nggak kalah. Pokoknya Indonesia semuanya luar biasa. Tapi semuanya tidak terkelola dengan baik. Mohon maaf nih. Dan ini bukan kesalahan pemerintah, kesalahan semuanya. Karena pemangku kepentingan wisata bukan hanya pemerintah aja. Jadi stakeholdernya itu ya pemerintah ya, banyak kita semua juga, masyarakat juga. Jadi itu. Karena kemarin aja Pak, waktu saya ke tur wisata ke Bali itu kan saya stop di Magelang. Ya. Keren Magelang itu Pak. Hanya untuk datang ke satu tempat yang dibilang itu apa? Nepal Panjaba ya? Oh iya. Nepal Panjaba. Ya, Pasir Angkle atau apa? Iya, di daerah Temanggung naik itu ya kalau nggak salah. Iya, dekat Magelang, masih masuk Magelang. Keren Pak, keren. Itu walaupun belum dikelola secara baik ya. Kalau dikelola keren Pak, untuk selfie, untuk apa pemandangan. Memang betul, saya sepakat dapat banyak sekali tempat yang indah. Dan tujuan saya adalah sebetulnya itu. Ketika di Bromo pun saya mengisi dengan kegiatan tidak hanya hotel. Saya ada jazz gunung. Jazz gunung. Jazz gunung itu setahun sekali? Setahun sekali, jazz gunung. Jazz gunung Bromo saya pikir kalau kita browsing itu udah dikenal sekali lah ya. Dikenal sekali. Hampir semua pemain jazz beken di Indonesia dan beberapa dari luar negeri juga sudah pernah main di tempat kita. Dan mereka senang banget ya Pak? Senang sekali mereka main di pengalaman tempat kita itu karena di tempat terbuka. Ya. Dingin lagi. Jazz tertinggi di Indonesia karena diselenggarakan 2000 meter di atas permukaan laut. Yang nonton tidak banyak tapi 2000 orang mendunia ya Pak ya? Karena beritanya mendunia. Beda karena kita menikmati jazz di suasana suhu yang dingin segala macam itu beda sekali. So different. Iya. Kenapa Bapak suka jazz? Dulu bapak saya suka jazz juga, jadi saya ikut-ikutan aja. Ikut mendengarkan aja. Kemudian kalau Bang Helmi ingat, waktu itu Pak Peter Gonta mau bikin Java Jazz ya. Dia ditolak beberapa perusahaan, dan beberapa BNI bank juga, dan datang ke BNI. Bapak bantu? Saya bantu. Sampai sekarang Java Jazz? Sampai sekarang mau karena Bang Yayan mau ngambil nggak boleh lagi. Kenapa waktu itu? Karena pertimbangannya waktu saya lagi melakukan rebranding BNI juga. Yang waktu itu BNI dianggap sebagai bank BUMN, plat merah, lambat segala macam itu kan. Saya buat untuk persepsinya ini adalah bank untuk anak muda juga. Anak muda juga. Makanya kita dan peduli dengan kesenian. Iya, kesenian juga. Makanya luar biasa. Saya sponsori kita waktu itu dan akhirnya sampai sekarang. Jadi malah rebutan sekarang Pak. Iya, betul. Iya, betul. Jadi mau gitu saya mau. Jadi itu waktu itu ada hubungan. Tanya ke berapa Peter Gonta, dia nggak pernah lupa itu karena memang beliau juga waktu itu ingat sekali karena banyak yang menolak. Kan habis krisis waktu itu. Ada krisis mau bikin jazz lagi. Orang kan nggak pikiran. Peter Gonta memang orangnya kan out of the box juga. Iya, jadi visioner, Pak. Makanya saya dukung. Kemudian saya perlu di BNI untuk melakukan rebranding. Rebranding BNI supaya kelihatan lebih muda. Makanya saya logonya saya ganti menjadi yang sekarang ini sampai sekarang. Itu BNI 46 itu. Itu waktu itu saya umur 46 tahun. Waktu di Rut BNI, Kebetulan nih, kebetulan. Kebetulan. Kebetulan aja. Coba saya ingat itu waktu itu. Di zaman Bapak yang jadi Bank BNI itu ya Pak? Jadi BNI itu di BNI aja, dari BNI. Jadi BNI aja. Tidak perlu dipanjangkan, pokoknya Bank BNI ya. Karena sudah saya riset, coba tes, tanya orang, ya. Kita bikin survei kecil-kecilan. BNI itu apa? Bank, ngapain ditambahin Bank BNI lagi gitu? Iya. Buang-buang aja, karena kalau 3 huruf itu, kalau untuk branding itu stand out, ya kan? Stand out. Satu kotak begini, gede BNI gitu. Stand out. Jadi makanya saya BNI. Kemudian lebih fresh logonya dengan orange dan sebagainya itu ya. Jadi orange itu biru ya? Iya, gitu sampai sekarang ada masih. Ada perahu ya Pak ya? Dulunya perahu, sebelumnya. Oh itu sebelumnya? Sebelumnya perahu gitu. Perahunya. Yang sekarang cuma BNI karena krisis tadi dulunya. Oh Bapak mengganti yang layar perahu itu ya Pak? Dulunya itu bank, terus ada gambar perahu. Iya. Iya, terus kemudian BNI gitu ya. Iya, BNI. Ya kan itu ya. Waktu krisis dikritik orang katanya. Ya makanya karena perahu yang kejepit nggak bisa kemana-mana kan.
kemudian goyang-goyang perahunya gitu, ada gambar gelombang gitu. Pokoknya kalau udah lagi apes ya disalah-salahin saja, disalahin. Padahal sebetulnya nggak ada hubungannya. Tapi karena persepsinya udah begitu, saya ganti logonya. Alasannya kayak gitu aja. Dengan lebih gagah, lebih stand out gitu ya. Jadi itu. Keren. Jadi kita melakukan rebranding gitu. Jadi itulah ceritanya. Iya. Musisi jazz yang Bapak kagumi siapa, Pak? Sebenarnya yang dari luar? banyak, saya semuanya suka ya, masing-masing punya ciri. Yang suka banget, yang Bapak paling senang mendengarkan. Kalau yang untuk apa namanya yang pemain jazz yang wanita ya itu Diana Krall, saya juga. Diana Krall. Iya, Diana itu Krall masih juga, generasi baru ya. Iya, itu juga saya suka ya. Ojiro juga ya. Ojiro. Iya. Tapi saya yang jazz yang kayak yang termasuk jazz yang udah modern juga suka juga sih. Siapa? Ya. Ini dari Jepang itu apa namanya? Lupa Cassiope, Cassiope. Iya, ada Sada Watanabe. Iya, gitu-gitu yang ada yang muda-muda juga. Terakhir yang saya lihat itu Wasabi itu keren juga ya? itu. Iya. Itu juga. Wasabi ngikutin yang baru-baru. Iya, Pak. Karena kita kayak Liri Tenauer, Didier Lockwood gitu suka. suka. Iya, suka semua. Bob James ya. Iya. Bob James sama lagi. Saya dia beberapa kali datang ke sini kan dia. Saya juga tumbuh di lingkungan jazz, Pak. Oh iya, gitu. Ya, karena saya dulu pernah menjadi manajernya Ireng Maulana. Oh, iya. Ya, jadi kayak zamannya Jag Jazz itu saya tuh, Pak. Iya, betul. Jag Jazz. Iya. Saya juga pernah menjadi event organizer waktu ada trio dari Kanada namanya Uzep. Oke. Itu proyekku pertama kerja di Ireng, Pak. Iya. Itu Mas Ireng itu salah satu yang kita berikan Jazz Gunung Award. Jadi kita tuh musisi yang berjasa di Indonesia tiap tahun kita berikan melalui bersejarah. Iya, itu Pak. Jadi kita kasih di Jazz Gunung waktu itu termasuk terakhir kita berikan kepada almarhum Jaduk Ferianto. Iya, Jaduk Ferianto. Jazz Gunung itu ada Jaduk, ada Butet. Iya, jadi yang dulu mendukung Bapak. Iya, di ceritanya awalnya saya kenal Butet duluan. Saya ngomong-ngomong, Mas Butet, aku punya tempat kayak gini kan sayang nih kalau nggak dimanfaatkan hanya untuk hotel aja gitu. Iya. Saya mau bikin, tapi saya pengen harus jazz, saya bilang itu. Dan jazznya jangan jazz yang mainstream. Iya. Ya, memang belum ada namanya jazz Indonesia. Definisinya belum ada yang mengatakan ini jazz Indonesia dan nggak perlu kita Indonesiakan kan sebetulnya. Ya kemudian jangan mainstream, yang ada nuansa etnik lebih kuat. Ya udah, ya udah. Adikku aja Jaduk. Dia punya kuah etnika. Ya udah cocok. Makanya kita buat pertama kali itulah awalnya dengan kuah etnika. Setelah itu semua kita melakukan kegiatan yang pertunjukan juga. Ada grup yang namanya Ring of Fire Project. Ring of Fire Project. Itu jadi Jaduk CS plus selalu ada musisi-musisi dari luar, dari dalam negeri, untuk memberikan nuansa etniknya itu. Karena di jazz itu selalu dimungkinkan untuk melakukan jam session ya Pak? Iya. Dan terakhir, sebelum meninggal, Mas Jaduk dan Mas Didi Kempot, kita bikin kolaborasi. Keren dong. Wah, campur sari di jazz kan di ambiar. Iya, ambiar di jazz gunung, betul itu. Waduh, sampai siapa namanya Mas di Kempotnya itu juga bingung ini gimana. Itu di Bromo atau di Banyuwangi? Di Bromo, iya. Waktu itu mau kita bawa ke Banyuwangi juga, nggak sempet. Dia ada acara, tapi setelah itu meninggal. Ya. Jaduk juga meninggal, jadi gitu. Jadi sekarang, tahun yang sama, jazz ini kita mau bikin, ini idenya setelah ngobrol-ngobrol sama Bang Adi Noya. Ya. Dia juga senang dengan ide jazz gunung ini. Mas Andi ngasih ide gimana kalau kita perluas. Iya. Jadi kita kalau bisa ada series mengenai jazz gunung itu di beberapa gunung di Indonesia. Jadi gitu. Di copy paste kemana-mana gitu. Iya, jadi itu. Nah, kita sebetulnya mau mulai kalau nggak ada pandemi, kita mau mulai dengan jazz gunung Burangrang. Jawa Barat. Di Jawa Barat tuh. Tapi karena saya juga kemampuan saya untuk membangun tempat seperti Bromo lagi atau Banyuwangi lagi terbatas, akhirnya kita kerjasama. Kita bersama dengan Pak Roni Lukito, pemilik dari Eger. Yang dia punya dusun bambu di Lembang. Jadi latar belakangnya Gunung Burangrang. Nah, kita rencana mau buat jazz Gunung Burangrang. Dan kita juga ada rencana, ada teman saya yang buat hotel di Toba, kita mau buat juga jazz Gunung Toba. Oh, keren. Jadi kita mau bikin jazz Gunung series gitu beberapa. Kalau nanti Bang Helmi punya ada teman segala macam, kita siap ya Pak ya? Bersama aja, ayo kita bikin. Sebenarnya saya mikir lagi mau bikin juga di Jawa Tengah karena saya dikritik tadi. Jazz Gunung Ungaran misalkan, Jazz Gunung Merapi dan sebagainya. Kita bisa. Tapi yang jelas waktu itu ada Pak Bupati dari Bupati Banyumas ya.
itu membuat juga di Baturaden, Jazz Gunung Slamet. Ya. Tapi kena tadi itu kena apa namanya pandemi. Tapi kita insya Allah kan ini kan setahun 2 tahun ke depan, 2 tahun lah ya. 2 tahun kita mulai bisa mengendalikan pandemi ini, karena virus nggak bisa hilang. Ya selamanya virus yang flu Spanyol pun sampai sekarang masih ada kan, berkembang terus dia. Tapi bisa dikendalikan. Nah kalau itu udah normal bisa dikendalikan, kita akan mulai lagi Jazz Gunung Series ini. Nah, saya perlu dukungan orang-orang hebat seperti Bang Helmi juga. Siapa? Ya, siap. Karena ini saya kita dari tradisi jazz, Pak. Iya, makanya temanku itu semua itu, Pak. Ya. Nanti kita bikin, saya nanti mau bikin klub lagi tambah Mas Andi Noya sama Mas Helmi Yahya gitu ya. Siap. Kita bikin. Ini bayangin aja kalau Indonesia itu punya 128 gunung berapi. Gunung paling banyak di sini. Iya, makanya itu. Sinabung segala macam itu. Kalau di tempat itu kita bikin jazz kan keren. Iya. Nah nanti juga nggak ada hanya jazz saja, nanti kesenian lokalnya bisa gabung segala macam itu. Tapi ini hanya menghidupkan etnik ya, budaya lokal gitu supaya jazz itu hanya itu saja ya Pak. Iya. Dan kebetulan jazz itu bisa digabung dengan musik apapun. Betul itu dan ini sekarang sudah lintas generasi ya. Ini tidak dari yang muda sekali sampai yang senior itu masih suka gitu, yang menyenangkan di situ. Kalau seniman jazz lokal Bapak idolanya siapa? Ya Mas Ireng itu salah satunya ya. Ireng Maulana, Ubi Chen juga ya. Ubi Chen sudah nggak ada Mas Mariono lagi. Juga semuanya Mariono, itu ya. Mariono Surabaya ya, kalau nggak ada lagi. Ini banyak yang udah lewat ya. Sebetulnya kalau untuk vokal tuh Glenn Fredly itu juga luar biasa ya. Mudah yang sekali ada Gone Too Soon. Ya, ada betul ya. Ada sekarang masih ada Benny ya. Ya lumayan kita masih ya. Anak-anak muda Dewa Bujana, terus kemudian si ini Balawan. Iya Balawan juga sama si Topati. Itu saya kagum sama mereka dua orang nih. Bujana sama Topati itu top banget tuh, luar biasa. Ya. Kalau bass ya si Bintang Indrianto itu bassis jazz yang bagus. Ya. Semua udah kolaborasi dengan kita. Karena memang kita harus dukung mereka semua dan ini mereka berat semuanya ini. Dan tidak bisa ada job karena ada pandemi ini juga. Kita kemarin udah mencoba di Banyuwangi dengan hybrid. Jadi waktu itu kita menyelenggarakan Jazz Gunung Ijen dengan 3W. Wajib pakai masker, wajib tes antigen, wajib jaga jarak. Jadi semuanya musisi, penonton, penyelenggara, semua wajib tes antigen. 3W? Iya, saat tes antigen baru kita cemplungin, baru boleh pertunjukan. Gitu, jadi aman, setelah selesai nggak ada yang kena semua. Karena yang di dalamnya udah negatif semua memang. Gitu, jadi itu yang kami lakukan. Dan ini yang mau saya replikasi ketika saya gagasannya saya sampaikan kepada Pak Sandi Uno. Mas Sandi Uno ini saya usulkan ini apa yang kami lakukan di Banyuwangi dalam bentuk yang lebih kecil, skala kecil. Kenapa kita tidak buat untuk yang disebut dengan kawasan wisata sehat terkendali? Kita mulai dengan yang lebih kecil. Saya usulkan Borobudur, Bromo. Mas Sandi Uno milih Bromo aja. Tapi betul, the lowest hanging fruit memang kelihatannya Bromo. Karena di Bromo kita bisa mengisolasi dalam tanda petik ya. Satu kecamatan melokalisir, satu kecamatan 20.000 penduduknya. Nah kita tes antigen semuanya, atau kalau mau melompat langsung divaksin. Jadi ini divaksin semuanya penduduknya. Nah semua orang yang masuk di kawasan itu harus tes antigen. Di pintu gerbang kita dirikan drive-thru untuk tes antigen ya, cuma masuk. Jadi ketika campur adalah penduduknya sudah divaksin, pelaku wisata sudah divaksin, wisatawannya udah tes antigen. Berarti kan negatif semua itu, aman itu. Karena saya bilang sama Pak Menteri, jangan sampai terulang seperti akhir tahun yang lalu. Masyarakat tuh tadinya sudah didorong-dorong, tiba-tiba nggak boleh liburan ya kan? Liburan panjang dipotong segala macam. Itu triliunan rupiah yang hilang dari industri pariwisata, terutama Bali. Penerbangan dibatalkan, betul nggak? Iya. Restoran kena semuanya, hotel apalagi, penerbangan semuanya kena, triliunan rupiah hilang. Apalagi kami juga kena di Bromo semua kena. Iya Pak. Apalagi kemarin tuh tiba-tiba ada kebijakan dari Bali harus antigen dan antigennya mahal banget. Iya. Pak, kalau Bapak ngajak berlima tuh pergi harus antigen, pulang antigen, waduh banyak. Nah kita seneng banget sekarang. Airline aja 1 Maret udah Genus, Pak. Genus itu cuma 20.000 lebih cepat dan punya kita sendiri. Sebetulnya antigen juga akan semakin murah juga. Waktu kami gunakan di Banyuwangi itu
saya dapat harga gerakan karena selain gerakan pakai masker, saya juga ada di gerakan solidaritas 1 juta tes antigen. Waktu itu kami mendorong supaya jangan menggunakan rapid test karena akurasinya rendah. Lebih baik tes antigen yang sudah diterima WHO. Terus sekarang berhasil ini. Karena tes antigen itu juga cepat, sama dengan dengan rapid ya. Hasilnya juga mendekati PCR, tapi yang golden standard memang tetap PCR swab test ya. Itu sebetulnya tes antigen kami yang mendorong. Tapi saya tidak menduga tiba-tiba diterapkan mendadak gitu kan, nggak boleh, nggak adil kan begitu ya. Jadi, tapi kalau ini dipersiapkan dengan baik ya, nanti kita masuk ke Bromo misalkan, semua harus tes antigen. Dan penduduk di satu kecamatan itu kita sudah lakukan, kalau nggak bisa tes antigen, langsung melompat ke vaksin lebih baik. Gitu ya. Semua orang yang masuk harus tes antigen. Udah. Karena apa? Kalau yang anak-anak muda, golongan menengah ke atas ini ya, mereka nggak bisa ditahan-tahan, mereka akan jalan-jalan. Karena mereka tahu kalau kena paling-paling OTG. Ya kan, betul kan? Dan mereka nggak kuat terlalu lama di rumah, ya nggak bisa kemana-mana. Mereka akan jalan. Dan tamu kami juga kemarin akhir tahun itu adalah golongan itu tadi, jalan pakai kendaraan sendiri. Karena takut naik pesawat kan? Karena nggak jelas di pesawat. Bawa sopir, Pak. Iya. Kayak saya nyetir sendiri, Pak. Iya. Kadang ngeri sama sopirnya. Waktu pesawat kan meskipun udah tes kan banyak yang palsu ternyata. Dan bayangkan aja kita satu pesawat dan orang yang kena, tapi sertifikatnya mengatakan dia nggak negatif itu. Itu kan ngeri itu. Sehingga banyak orang jalan pakai mobil, lebih aman. Sekarang ada Transjava, ada tol Transjava lagi. Dan kita dorong aja. Saya bilang nanti Lebaran. Liburan Lebaran nanti jangan lagi dilarang-larang seperti tahun baru kemarin saya bilang. Tapi siapkan kawasan wisata sehat terkendali tadi, KAWIS, saya singkatannya KAWIS ya, KAWIST, KAWIS itu. Misalkan kawasan Bromo, Borobudur, sampai nanti kalau sudah Ijen ya, nanti kalau sudah ke Bali, tapi Bali itu kan besar sekali ya kan. Tapi harus seperti itu. Jadi nanti kantong-kantong orang menyebutnya KAWIS, ada orang menyebutnya bubble, orang menyebutkan kantong-kantong ini ya. Kalau ini semua ada kantong-kantong wisata yang sehat, aman, karena penduduknya udah divaksin atau di tes antigen, pengunjungnya tes antigen, wisatawannya, ini akan orang nggak takut. Kita ya udah, saya datang bayar tambah 40.000 atau 50.000, sebagai disubsidi pemerintah ya kan, supaya nggak mahal gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau genus ini kan masih kontroversi juga, masih ada. Tapi kalau tes mulai diterapkan, Pak. Iya, tapi kalau tes antigen itu udah dunia menerima. WHO ya. Jadi itu makanya kami menyarankan pakai tes antigen, tapi ada yang subsidi dari pemerintah. Ini kalau itu kemahalan, Pak, di atas 200.000 ya? Bukan, udah saya katakan tadi, waktu kami melakukan di Bromo udah sekitar 80.000. Ya itu karena Bapak minta. Yang normal sekarang masih di atas. Sekarang udah mulai turun loh. Ya mestinya begitu. Harus turun, makin turun dan ada komitmen dari produsen segala macam. Harus. Lebih bagus kalau itu. Iya. Oke, Pak Sigit, ini kalau ngomongin jazz, ngomongin wisata, ngomongin fotografi, apalagi tentang perbankan, mungkin kita 2 hari 2 malam nggak selesai sama beliau ini. Kan mau dibikin berpasar juga boleh. Thank you, Bapak. Iya. Saya doakan Bapak tetap sehat, tetap bermanfaat untuk masyarakat, luar biasa ya. Ya, saya juga iri gitu melihat beliau usia udah 62 ya, Pak ya? 62. Ya, tetap sehat gitu dan tetap memikirkan tentang orang lain. Kalau memikirkan diri sendiri ya sudahlah. Sudah selesai ya, Pak. Baik, saya berharap kita belajar banyak gitu ya. Jadi ini episode spesial, kita tidak melepas masker. Ya, apalagi karena beliau adalah memang ketua gerakan pakai masker, GPM. Tapi kalau mau melihat, sudah. Ini terima kasih Bang Helmi ya, udah diundang yang luar biasa ini. Ya, penyakit orang kalau udah tua itu kalau ngomong nggak bisa direm. Jadi saya mohon maaf kalau ngomongnya kesana kemari. Bang Agus, Pak. Masih ganteng. Terima kasih. Masih ganteng. Baik, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.